Perkenalkan, nama saya Mifzal Diawaramankan dengan NIM G00240087. Sumpah. Dengan NIM G004087, dari kelompok A5. Saya akan berpresentasi untuk laporan praktikum anatomi yang membahas mengenai sirkulasi otak, traktus sensorik dan motorik, batang otak, saraf kranialis, area Brodmann, serta beberapa aspek klinis seperti oklusi vaskular. Pertama, untuk soal nomor satu, jelaskan struktur pembentuk sirkulus vilisi, mulai dari bagian anterior hingga posterior. Sebutkan juga fungsinya dalam menjaga perfusi cerebral saat terjadi sumbatan salah satu arteri besar. Sirkulus vilisi, struktur dan fungsi. Sirkulus arteriosus cerebri atau sirkulus vilisi adalah jaringan anastomosis arteri penting di dasar otak, mengelilingi batang otak dan kiasma optikum. Arteri cerebri anterior, kanan dan kiri, merupakan cabang dari arteri karotis interna, menyuplai korteks medial dan superior dari lobus frontal dan parietal. Keduanya dihubungkan oleh arteri communicans anterior, menghubungkan arteri cerebri anterior kanan dan kiri. Satu-satunya penghubung horizontal anterior dalam sirkulus. Penting dalam menyeberangnya aliran darah dari hemisfer kanan ke kiri atau sebaliknya. Lalu ada arteri karotis interna kanan dan kiri, masuk dari leher dan bercabang menjadi arteri cerebri anterior. Arteri cerebri medial tidak masuk ke dalam sirkulus vilisi karena secara langsung, tetapi sangat relevan secara klinis karena suplai lateral otak. Lalu ada arteri communicans posterior, kanan dan kiri, menghubungkan arteri karotis interna dengan arteri cerebri posterior, memungkinkan aliran dari sistem karotis ke sistem vertebrobasilar dan sebaliknya. Lalu ada arteri cerebri posterior, kanan dan kiri, merupakan cabang terminal dari arteri basilaris, menyuplai lobus occipital, dasar temporal, dan bagian dari diencephalon atau talamus. Lalu ada arteri basilaris dan sistem vertebrobasilar. Ini sebagai pelengkap. Arteri basilaris dibentuk oleh penyatuan arteri vertebralis kanan dan kiri, memberi darah ke batang otak sebelum cerebellum dan membentuk PCA. Sirkulus Willis memiliki peran sentral dalam mempertahankan perfusi otak, terutama ketika terjadi gangguan pada salah satu arteri besar. Fungsi kompensatoris ini bekerja melalui kolateral aliran darah yang memungkinkan darah dari sisi atau sistem lain mengalir ke area yang kekurangan suplai. Contoh, oklusi arteri karotis interna kiri, darah dari sisi kanan dapat mengalir melalui ACA kanan, lalu ke arteri komunikasi anterior dan ke ACA kiri. Darah juga mengalir dari sistem vertebrobasilar ke anterior melalui PCA kiri, ke arteri komunikans posterior kiri, ke ACI kiri, ke ACA dan MCA kiri. Itu untuk nomor satu. Sekarang nomor dua. Sebutkan dan jelaskan perbedaan antara traktus corticospinalis dan traktus spinothalamicus, meliputi fungsi utama, titik awal dan akhir, lokasi penyilangan atau degustatio, lalu letak relatif di medula spinalis. Traktus corticospinalis dan traktus spinothalamicus. Kedua traktus ini adalah jalur utama dalam medula spinalis yang bertanggung jawab atas fungsi motorik dan sensorik. Fungsi utama dari traktus corticospinalis adalah mengatur gerakan volunter otot rangka, bertanggung jawab atas kontrol motorik sadar, terutama gerakan halus dan presisi di ekstremitas. Sangat penting untuk aktivitas seperti menulis, memegang benda kecil, atau berbicara. Lalu ada traktus spinothalamicus.
Fungsi utamanya adalah untuk menghantarkan rangsang sensorik dari perifer ke otak. Dua komponen pentingnya yaitu adalah tractus spinothalamikus lateralis untuk nyeri dan suhu, tractus spinothalamikus anterior untuk sentuhan kasar dan tekanan ringan. Lalu, titik awal dan titik akhir. Untuk tractus corticospinalis, titik awal atau origonya adalah korteks motorik primer, area Brodmann 4 lebih tepatnya, pada sel-sel Betz. Lintasannya adalah melewati kapsula interna, pedunculus cerebri, pons, dan medulla oblongata. Titik akhir yaitu adalah neuron motorik bawah di tanduk anterior medulla spinalis. Lalu, tractus spinothalamikus, titik awalnya adalah reseptor sensorik decollete dan jaringan perifer. Lintasannya akson neuron sensorik primer masuk ke tanduk posterior medulla spinalis. Sinaps di substansia gelatinosa, neuron kedua menyilang dan naik. Titik akhirnya ada di talamus, nukleus ventral posterolateral. Lalu ke korteks sensorik primer, area 1, 2, dan 3. Dekusatio atau penyilangan, tractus corticospinalis, penyilangan utama terjadi di medulla oblongata, tepatnya di dekusatio pyramidum. Sekitar 85-90% serabut menyilang dan menjadi tractus corticospinalis lateralis. Sisanya tidak menyilang dan menjadi tractus corticospinalis anterior yang menyilang di segmen spinal lebih bawah. Tractus spinothalamikus, penyilangan terjadi lebih awal, yaitu di medulla spinalis. Maaf, tadi WiFi saya mati. Sebentar. Hmm, baik. Sebentar. Baik. Akan saya lanjutkan lagi. Tractus spinothalamikus, penyilangannya terjadi lebih awal, yaitu di medulla spinalis 1 sampai 2 segmen setelah masuk dari akar posterior. Serabut menyilang secara anterior ke sisi kontralateral dan kemudian naik. D. Letak di medulla spinalis. Tractus corticospinalis letaknya di kolumna lateral dari medulla spinalis. Tractus corticospinalis lateralis terdistribusi secara somatotropik dengan serabut ke ekstremitas atas lebih medial daripada ekstremitas bawah. Lalu ada tractus spinothalamikus, letaknya di kolumna anterolateral, lebih superficial dibandingkan corticospinalis. Posisi ini menjelaskan mengapa lesi kompresi eksternal sering memengaruhi sensorik terlebih dahulu karena spinothalamikus lebih luar. Implikasi klinisnya adalah lesi pada tractus corticospinalis menyebabkan kelemahan atau kelumpuhan kontralateral. Lesi pada spinothalamikus menyebabkan hilangnya nyeri dan suhu di sisi kontralateral. Baik, itu untuk nomor 2. Lalu untuk nomor 3. Sebutkan pembagian trunkus cerebri atau batang otak dan minimal dua struktur penting dari mesencephalon, pons, medulla oblongata. Pertama, oke, trunkus cerebri dan struktur pentingnya. Batang otak terdiri atas tiga bagian utama. Yang tadi sudah saya sebutkan. Nomor satu adalah mesencephalon. Mesencephalon terletak di antara diencephalon dan pons. Struktur utamanya adalah colliculus superior, berperan dalam refleks visual dan pengolahan informasi visual, mengontrol gerakan mata refleks dan orientasi terhadap rangsang visual. Lalu ada colliculus inferior yang berperan pada refleks audial dan pengolahan informasi audio. Lalu ada substansia nigra mengandung neuron dopaminergic, penting dalam pengaturan gerakan motorik. Kerusakan pada struktur ini berhubungan dengan penyakit Parkinson. Struktur lain yang juga penting adalah nukleus merah atau nukleus rubrum yang terlibat dalam kontrol motorik. Setelah itu ada pons. Pons terletak di bawah mesencephalon dan di atas medulla oblongata.
Struktur pentingnya adalah nukleus pontis yang menghubungkan cerebellum dengan cortex cerebri. Beberapa berperan dalam koordinasi gerakan dan integrasi motorik. Lalu juga ada formasi reticularis yang berperan dalam regulasi kesadaran dan siklus tidur bangun. Mengontrol sistem aktivasi retikular. Struktur yang lain yang penting yaitu adalah nukleus saraf cranialis 5, 6, 7, dan 8 yang bertanggung jawab untuk fungsi sensorik dan motorik kepala. Setelah itu, ada medulla oblongata. Medulla adalah bagian paling bawah dari batang otak, berhubungan langsung dengan medulla spinalis. Struktur pentingnya adalah desukasio pyramidum, tempat penyelaman serabut traktus corticospinalis. Penyelaman ini menjelaskan kenapa sisi otak berlawanan mengontrol sisi tubuh. Nucleus gracilis dan nucleus cuneatus, bagian dari jalur sensorik traktus posterior columna, mengantarkan informasi propriosepsi dan sentuhan halus ke talamus. Struktur penting lain yaitu adalah nukleus saraf cranialis 9, 10, 11, dan 12 yang mengatur fungsi vital seperti menelan, berbicara, dan pernapasan. Pusat pengatur pernapasan dan kardiovaskular juga. Baik, nomor 3. Sekarang nomor 4. Jelaskan asal-usul nukleus dan fungsi dari 3 nervus cranialis motorik murni. Misal, nervus ketiga, nervus keempat, dan nervus keenam. Serta akibat lesi pada upper motor neuron dan lower motor neuronnya. Pertama, asal-usul dari nukleusnya. Ketiga nervus ini berasal dari nukleus motorik di batang otak. Tepatnya, nukleus 3, oculomotorus, nukleus terletak di mesencephalon midbrain, dekat dengan aqueductus cerebri. Nukleus ini mengendalikan otot-otot ekstraokular, pupil, dan akomodasi. Lalu, nervus 4, troklear, nukleusnya juga terletak di mesencephalon, lebih dorsal, dan sedikit inferior dibanding nervus ketiga. Satu-satunya nervus cranialis yang keluar dari bagian dorsal batang otak, menginervasi otot musculus obliquus superior. Lalu ada nervus 6, abdusen. Nukleus terletak di pons, di dekat tegmentum. Mengendalikan otot musculus rectus lateralis yang berfungsi menggerakkan mata ke lateral. Fungsi nervus 3 oculomotor menggerakkan bola mata ke atas, bawah, dan medial, mengontrol elevasi kelopak mata, musculus levator palpebra superior, mengatur pupil, kontraksi melalui otot sphincter pupil, dan mengontrol akomodasi lensa. Lalu nervus 4 troklear menggerakkan mata ke bawah dan ke medial melalui otot obliquus superior, penting untuk melihat ke bawah, terutama saat menuruni tangga. Nervus 6 abdusen menggerakkan mata ke lateral atau abduksi mata. Jika terjadi lesi pada upper motor neuron adalah korteks motorik yang mengatur nukleus motorik di batang otak. Untuk nervus cranialis motorik murni, ini lesi UMN biasanya tidak menimbulkan kelumpuhan yang nyata karena nukleus ini menerima suplai dari kedua hemisfer, bilateral. Contohnya lesi UMN pada N3, nervus 3, jarang menyebabkan kelumpuhan otot ekstraokular. Namun, lesi UMN bisa menyebabkan kelemahan ringan, terutama pada saraf yang suplai unilateral. Jika lesinya pada lower motor neuron adalah neuron yang berasal dari nukleus motorik di batang otak dan langsung menuju otot. Lesi lower motor neuron menyebabkan paralisis otot yang diinervasi secara ipsilateral dengan ciri-ciri nervus 3, elemen lesi, ptosis atau kelopak mata turun, mata down and out, posisi bola mata lateral dan ke bawah karena hanya rectus lateralis dan obliquus superior yang berfungsi, midriasis, pupil melebar, tidak ada refleks cahaya, dan kesulitan akomodasi. Lalu ada nervus 4, elemen lesi, kesulitan menggerakkan mata ke bawah saat mata diarahkan ke medial. Pasien mengeluh diplopia vertikal terutama saat menuruni tangga. Kepala miring ke sisi yang sehat untuk mengkompensasi. Nervus 6 ada elemen lesi. Nervus 6 elemen lesi tidak dapat menggerakkan mata ke lateral. Dapat mengalami strabismus konvergen, menjauh ke dalam, dan diplopia horizontal. Lalu nomor 5. Jelaskan lokasi dan fungsi dari area Brodmann berikut ini. Area 4, area 1, 2, dan 3, area 44 dan 45, dan area 22. Pertama, area 4, lokasinya terletak di gyrus precentralis, tepat di depan sulcus centralis. Ini adalah korteks motorik primer.
Fungsi area ini berperan dalam pengaturan dan pelaksanaan gerakan volunteer. Neuron ini, terutama sel Bates, mengirimkan impuls melalui traktus corticospinalis untuk mengontrol otot rangka. Representasi somatotropik homunculus motorik ada di sini dengan bagian wajah, tangan, dan kaki tersebar di area ini. Lalu B, area 1, 2, dan 3. Lokasinya terletak di gyrus postcentralis, tepat di belakang sulcus centralis. Ini adalah korteks somatosensorik primer. Fungsi menerima dan memproses sensasi dari tubuh, seperti sentuhan, tekanan, nyeri, suhu, dan propriosepsi. Area ini juga memiliki representasi somatotropik homunculus sensorik yang menggambarkan bagian tubuh yang menerima sensasi paling banyak. Lalu area 44 dan 45 terletak di gyrus frontalis inferior di hemisfer kiri dan kiri pada kebanyakan orang, dominasi bahasa ini dikenal sebagai area Broca. Fungsinya berperan dalam produksi bahasa, khususnya aspek motorik dari berbicara. Area ini mengkoordinasi otot-otot artikulasi untuk bicara dan berhubungan dengan aspek tata bahasa dan sintaksis. Jika lesi akan menyebabkan afasia Broca, yaitu gangguan produksi bahasa dan pemahaman relatif utuh. Area 22 terletak di gyrus temporalis superior. Ini terletak sebagai area vertikal. Fungsinya adalah penting dalam pemahaman bahasa lisan dan tulisan, mengelola makna, kata, dan kalimat. Jika lesi menyebabkan afasia vertikal, yaitu gangguan memahami bahasa dengan produksi bicara yang lancar, tapi tanpa makna. Lalu nomor 6. Mengapa oklusi pada arteri cerebri media lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai? Jelaskan dengan mengkaitkan distribusi vaskular dan homunculus motorik. Distribusi vaskular arteri cerebri media. Arteri cerebri media adalah cabang besar dari arteri carotis interna yang menyuplai sebagian besar permukaan lateral hemisfer cerebri. Daerah suplai ACM meliputi korteks motorik dan sensorik lateral, termasuk area yang mengontrol wajah, lengan, dan tangan. Bagian lateral dari lobus frontal, parietal, dan temporal. Sebaliknya, arteri cerebri anterior menyuplai permukaan medial dan superior hemisfer, termasuk area yang mengontrol tungkai dan kaki. Homunculus motorik dan somatotropi. Korteks motorik primer, area Brodmann 4 yang terletak di gyrus presentralis memiliki organisasi yang somatotropik yang jelas, disebut motor homunculus. Representasi tubuh pada homunculus motorik adalah wajah dan tangan direpresentasi di bagian lateral gyrus presentralis, tungkai direpresentasikan di bagian medial dekat visura longitudinalis. Karena suplai vaskular ACM terutama mencakup bagian lateral korteks motorik, maka area wajah dan lengan yang dikendalikan oleh korteks ini paling terdampak saat terjadi oklusi ACM. Implikasi klinisnya adalah saat terjadi oklusi, arteri cerebri media perfusi darah ke korteks yang mengontrol wajah dan lengan menurun, sehingga menyebabkan kelumpuhan atau kelemahan pada area tersebut. Tungkai relatif terlindungi, karena area motorik tungkai disuplai oleh arteri cerebri anterior, yang biasanya tidak terpengaruhi oleh oklusi ACM. Oleh karena itu, pasien sering menunjukkan kelemahan wajah dan lengan dominan, sedangkan tungkai bisa relatif normal atau lebih ringan terpengaruh. Jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri karotis interna kiri, dan mengaitkan struktur sirkulus Willis yang terlibat. Baik, ini nomor 7 ya. Jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri karotis interna kiri, mengaitkan struktur sirkulus Willis yang terlibat. Arteri karotis interna dan sirkulus Willis, gambaran umumnya, adalah arteri karotis interna adalah pembuluh utama yang memasuk darah ke bagian besar hemisfer cerebri anterior dan medial. Jika terjadi oklusi pada arteri ini, aliran darah ke hemisfer kiri bisa mengganggu dan menimbulkan iskemia. Namun, otak memiliki sistem kolateral berupa sirkulus Willis, yaitu ada jaringan anastomosis arteri yang mengelilingi batang otak di dasar otak. Struktur sirkulus Willis terdiri dari beberapa arteri utama, yaitu adalah arteri cerebri anterior kanan dan kiri, arteri komunikasi anterior T yang menghubungkan kedua arteri cerebri anterior, arteri karotis internal kanan dan kiri, arteri komunikasi posterior kanan dan kiri menghubungkan arteri karotis internal ke arteri cerebri posterior. Arteri cerebri posterior kanan dan kiri cabang dari arteri basilaris. Mekanisme kompensasi saat oklusi arteri karotis internal kiri. Saat arteri karotis internal kiri tersumbat, aliran darah dari sisi kiri langsung berkurang. Aliran darah dapat dialirkan melalui sirkulus Willis
sebagai berikut. Arteri komunikasi anterior memungkinkan darah dari arteri cerebri anterior kanan melewati ke kiri, memasuk sebagian hemisfer yang terganggu. Arteri komunikasi posterior kiri dapat membawa darah dari sistem vertebro-basilar, arteri basilaris, dan vertebralis melalui arteri cerebri posterior ke wilayah yang biasanya disuplai oleh arteri korotis interna kiri. Mekanisme ini menjaga perfusi cerebral sehingga mencegah kerusakan jaringan otak yang lebih luas. Faktor yang mempengaruhi efektivitas kompensasi adalah variasi anatomi sirkus yang sangat umum sehingga tidak semua individu memiliki anastomasi yang sempurna. Jika komunikasi vaskular kurang sempurna atau kecil, kompensasi akan kurang efektif dan resiko iskemia lebih tinggi. Tekanan darah dan kondisi vaskular lain juga mempengaruhi beberapa baik kompensasi terjadi. Itu saja dari saya. Terima kasih.